Emperor Hirohito commanded to stop the fighting with Elias because Elias had dropped atomic bomb at Hiroshima and Nagasaki on 14 August 1945. Wah, aku harus memberitahu teman-teman mengenai kabar ini. 14 Agustus 1945, kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Waalaikumsalam. Apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bung Karno ada di dalam. Ada apa ya? Begini Bu, kami ingin berbicara. Silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, jadi saya dengar itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, jadi otomatis di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Benarkah? Secepatnya saya bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Sekarang itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita nekat melakukan proklamasi? Jepang akan menyerang kita. Justru itu kesempatan kita. Jepang telah mengalah kepada sekutu. Apa kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya harap Anda tidak berbicara kepada PPKI karena jika diketahui oleh Jepang, Jepang akan menghalangi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi PPKI merupakan salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia segera dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita renungkan dulu secara matang-matang? Kami akan bicarakan hal ini lagi. Silakan kalian datang kemari lagi besok hari. Sudah, baiklah kalau begitu. Kalau begitu kami permisi dulu. Mereka bilang Jepang mengalah kepada sekutu dan ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukanlah seharusnya kita melaksanakan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka memaksa. Lantas, apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut apa tidak diragukan? Bagaimana jika palsu? Jadi, kita menuruti mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Apa harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggak mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan dijamin. Iya bagus, saya setuju. Para kaum muda pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya bersama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Silakan masuk. Nyun sewu. Ada apa ya? Tengah malam gini kalian susah-susah datang kemari. Ada hal yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu tidur Anda berdua. Kami diutus untuk mengajak Anda berdua pergi ke luar kota. Memangnya mau kemana kita? Kerawang. Kalau kita tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan waktunya untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah.
Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Kita harus pergi cepat. Ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, apa yang kita tunggu lagi? Ini saatnya kita membuat proklamasi kemerdekaan. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Apa-apaan kalian ini? Apakah tidak ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu. Tapi ya, bisa kan dirundingkan dengan baik-baik? Lagian kalau pakai emosi nggak bakal berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Lebih baik kita bicarakan dengan baik-baik. Baiklah, jadi bagaimana ini Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau sudah itu bagus, tapi di mana kita akan membuat proklamasi kemerdekaan? Bagaimana kalau di rumah Laksamana Maida? Nah, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya terjangkau. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Atau apa ini tuan-tuan datang kembali? Apakah ada masalah? Oh Tuan, kami istirahat Tuan. Kami hanya ingin menanyakan berita Jepang menyerahkan di sekutu, apa itu benar? Jadi begini Tuan, para kaum muda ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana menurut Tuan? Memang ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang itu apa? Rencananya kami akan membuat naskah teks proklamasi. Baiklah, kita akan membuat teks proklamasi itu di ruang makan saja. Rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah teks proklamasi. Ya, sebenarnya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun sudah cukup untuk membuat teks naskah proklamasi. Ya sepertinya kita bisa tunggu di sini. Setuju. Setuju. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi tersebut beserta perubahannya yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja itu kan lambang negara kita, itu harus ada. Tapi benderanya tidak ada. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Panggilkan Fatmawati. Baik. Ada apa Pak? Tiba-tiba buat ini. Itu kan benderanya tidak ada, tolong kami jahitkan untuk proses pengibaran bendera. Sekarang. Iya. Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula.
Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.